Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Ariyanti dengan NIM 200101080538 dari lokal PIAUD B angkatan 2020. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Norbaiti SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan peranan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Pokok bahasan dalam video ini adalah A. Pengertian kesulitan belajar, B. Faktor penyebab kesulitan belajar, C. Jenis-jenis kesulitan belajar dan cara mengatasinya, dan D. Usaha mengatasi kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang ditetapkan. Hambatan-hambatan itu mungkin disadari siswa ataupun tidak. Hambatan ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar siswa. Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang akan dihadapi oleh guru dan merupakan tanggung jawab guru untuk mengatasinya. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana siswa kurang mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses belajar, sehingga proses dan hasilnya kurang memuaskan. Faktor penyebab kesulitan belajar yang meliputi faktor internal siswa atau dari dalam diri siswa. Yang pertama, faktor fisiologis, yaitu kondisi fisik pada umumnya sangat berpengaruh terhadap belajar. Anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Mereka cepat lelah, mudah mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran. Yang kedua, faktor psikologi yang meliputi A. Cacat mental. Cacat mental sangat mempengaruhi kemampuan belajar sehingga secara otomatis mengakibatkan ketidakmampuan belajar. Cacat mental ada yang dibawa sejak lahir seperti idiot dan imbisil. Ada pula cacat mental dari faktor eksternal seperti kecelakaan atau karena faktor kecelakaan perawatan. B. Bakat. Apabila siswa kurang memiliki bakat khusus dalam suatu bidang tertentu, maka besar kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan belajar. C. Motivasi. Hasil belajar pada umumnya meningkat jika motivasi untuk belajar bertambah. Sebaliknya, jika motivasi kurang, maka hasil belajar akan berkurang. D. Ego. Rasa angkuh seorang siswa dapat menyebabkan kesulitan belajar karena ia merasa sudah pintar sehingga tidak mau melakukan tolong-menolong dalam proses pembelajaran. E. Intelijensi atau IQ. Siswa yang memiliki IQ yang kurang itu biasanya mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, faktor eksternal siswa atau dari luar diri siswa. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga yang kurang mendukung dalam kegiatan belajar. Nah, ini sangat berpengaruh seperti kegaduhan di rumah, kurang perhatian dari orang tua, tidak tersedianya peralatan belajar, terus kurangnya ekonomi keluarga sehingga fasilitas belajar itu anak tidak disediakan. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah, misalnya kegaduhan, bau busuk, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor lingkungan tempat tinggal seperti pengaruh pergaulan, pengaruh teknologi, pengaruh menonton TV, keadaan alam yang dapat mengakibatkan kesulitan belajar pada anak. Jenis-jenis kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Yang pertama, disleksia atau kesulitan belajar membaca, yaitu keadaan di mana anak memiliki kemampuan membaca di bawah kemampuan sesungguhnya yang dimiliki. Atau dengan kata lain, ketidakmampuan otak mengelola dan memproses informasi yang sedang dibaca anak tersebut. Yang kedua, gangguan disgrafia atau kesulitan belajar menulis, yaitu keadaan di mana anak mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya, dan secara otomatis ia akan kesulitan saat menulis huruf dan angka. Yang ketiga, gangguan diskalkulia atau kesulitan belajar matematika, yaitu keadaan di mana anak kesulitan menghitung dan kesulitan kalkulasi anak tersebut akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Biasanya ditandai dengan kesulitan belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan angka atau simbol otomatis. Usaha mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, identifikasi,
yaitu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan sebagai berikut yang seperti saya cantumkan di slide. Yang kedua, diagnosis, yaitu penentuan mengenai hasil dari pengelolaan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang ketiga, prognosis, yaitu merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Yang terakhir, yang keempat, memberikan bantuan atau terapi. Terapi yang dimaksud di sini adalah memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis.